Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku. Perkenalkan, aku Dahlia Sari. Aku seorang mahasiswa dari Universitas Profesor Dr. Hamka. Aku mengambil jurusan akuntansi. Sekarang semester akhir, yaitu semester 7. Mudah-mudahan bisa lulus tepat waktu. Dan selain menjadi seorang mahasiswa, aku juga seorang karyawan di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang properti, yaitu di Kota Bogor. Di sini aku ingin sharing pengalaman aku dan cara memanage waktu aku sebagai mahasiswa dan sebagai pekerja. Kenapa sih aku pengen sharing pengalaman ini? Karena muncul beberapa pertanyaan dari teman-teman aku yang menanyakan hal yang seperti ini. Memang gak capek kuliah sambil kerja? Nah, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku supaya aku semakin semangat membuat konten setiap harinya dan aku menjadi konten kreator yang berkembang. Dan jangan lupa aktifin loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan info kalau aku update di channel YouTube aku. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman aku, yang pertama, memang nggak capek kuliah sambil kerja? Menurut aku, semua kegiatan itu pasti capek, kecuali kita menjalaninya dengan senang hati dan gembira. Karena menurut aku, selagi kita mencintai kegiatan kita, selagi kita rileks menjalani kegiatan yang sedang kita lakukan, ya itu fine-fine aja. Waktu akan berasa bergulir lebih cepat. Aku selalu menanamkan dan memupuk diri aku dengan kata-kata seperti ini. Lakukanlah selagi ada kesempatan. Karena kesempatan tidak akan datang 2 kali. Nah, dari situ aku merasa harus melakukan apa yang ada di depan mata aku. Seperti contohnya aku bekerja. Kenapa sih aku harus bekerja? Karena aku ingin mendapat uang jajan tambahan selain dapat uang jajan dari orang tua. Untuk tips yang pertama adalah mencatat semua kegiatan dari pagi hingga malam, atau dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Keuntungannya apa sih kita mencatat semua kegiatan kita? Menurut aku, keuntungannya adalah kita menjadi disiplin. Jadi setiap kita sudah selesai melaksanakan kegiatan tersebut, kita bisa lihat catatan kita kembali, kita bisa lakukan hal lain setelah hal yang sudah kita lakukan. Nah, untuk tips yang kedua adalah jangan menunda pekerjaan. Karena menurut aku, jika kita menunda pekerjaan, itu akibatnya akan sangat fatal. Misal, kita ini kan hidup di era digital ya, kayak zaman sekarang nih, apalagi lagi zaman corona. Semuanya itu serba pakai HP. Tiba-tiba kita ingin ngerjain tugas, tiba-tiba scroll, malah kita lihat Instagram, kita lihat Twitter, kita lihat apa, sampai akhirnya kita tidak mengerjakan tugas. Nah, akhirnya tugas itu terbengkalai. Menurut aku itu hal yang sangat fatal apabila kita tidak langsung mengerjakan kegiatan tersebut. Yang ketiga adalah fokus. Menurut aku, fokus itu sangat-sangat penting. Jadi pada saat kerja, kita harus fokus sama pekerjaan kita. Saat kita kuliah, kita harus fokus pada kuliah kita. Jadi nggak bisa kita perpaduin antara kerja sambil kuliah. Misalnya kita lagi kerja nih, kita sambil ngerjain tugas, itu nggak bisa. Fokus kita akan terpecah dan terbagi. Maka itu menurut aku tidak disarankan. Kecuali kalau kita ada deadline mendadak dan kita bisa ngerjainnya di waktu jam istirahat kantor.
Yang keempat, tips dari aku yaitu jangan begadang. Kenapa sih jangan begadang? Karena begadang itu bisa menyebabkan kita malas bangun pagi. Nah, kalau kita malas bangun pagi, otomatis kita akan tidak akan melaksanakan tugas secara runtut dan secara efisien menurut aku. Aku kalau bangun pagi itu kayak merasa, aduh aku itu pecundang. Karena aku merasa semuanya gagal dan semuanya tidak terlaksana. Itu sih. Yang terakhir, yang kelima, tips dari aku, jangan lupa selalu bersyukur dan ingat, jalani kegiatan itu harus dengan senang hati. Cintai kegiatan tersebut, maka waktu akan bergulir dengan cepat. Dan jangan lupa minum vitamin agar kesehatan kita tetap terjaga, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu dilimpahkan rezeki dan kesehatan di setiap harinya. Ya, mungkin segitu aja dulu tips manajemen waktu dari aku. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sekarang lagi menjalani posisi seperti aku, dan semoga terbantu dengan tips aku. Yap, bye-bye.